Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam epik Lagaligo. Nama Palopo kini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami Tua. Kata Palopo ini diambil dari kata bahasa Bugis Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata Palopo yang artinya tancapkan atau masukkan. Palopo adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi. Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amasangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad 17. 6. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putra mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. 6. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebata menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 10 hektar, yang meliputi Kampung Amasangan dan Malimongan. Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 hektar, dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara Makam Jera, Surutanga di selatan, Makam Malimongan di sisi barat, dan Makam Raja Loku di utara Sungai Boting. Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 hektar. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 km menghadap pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompotika, yang bermakna tempat matahari terbit. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar kompleks perumahan Beringin Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1.500 meter yang membujur timur barat. Namun demikian, Kampung Benturu ini diyakini tidak sezaman dengan Surutanga dan Lalebata. Benteng diperkirakan dibangun pada abad 19 untuk persiapan menghadapi Belanda. Masa kolonial, dalam catatan Gubernur Celebes tahun 1888, D.F. Van Braam Morris pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Tapong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Ponjalai 70 rumah dan Amasangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk di wilayah Pulau Libukang yang mencapai 400 jiwa. Ke-21 kampung tersebut adalah Tapong, Mangarabombang, Ponjalai, Campai, Bone, Parumpange, Amasangan, Surutanga, Pajalesang, Bola Sadai, Batu Pasi, Benturu, Tompotika, Guaru, Songka, Pengguli, Luminda, Kampung Beru, Balandai, Ladiadia dan Rampoang. Dari catatan Morris ini, bisa ditarik kesimpulan sederhana bahwa saat itu memang Palopo sudah memperlihatkan sebuah ciri masyarakat urban. Hal itu ditandai dengan pemusatan penduduk yang lebih intensif dibandingkan daerah lain di wilayah Kerajaan Luwu. Menurut M. Irfan Mahmud, masyarakat dari Toraja dan Luwu bagian utara mulai menghuni kota Palopo dengan menempati lahan bekas makam di Luminda dan separuh lahan persawahan sebagai kelanjutan pemukiman di tepi Sungai Boting. Kedatangan atau migrasi masyarakat Toraja dan Luwu bagian utara ini tentu didorong oleh sebuah harapan. Bagi mereka, selain menjadi bantuan untuk pertahanan militer Kerajaan Luwu, Palopo juga dianggap lebih memberi harapan atas kehidupan yang lebih baik atas diri mereka.
Ciri masyarakat urban ini ditegaskan lagi dengan terbangunnya infrastruktur pada masa kolonial. Belanda mulai membangun Palopo pada tahun 1920. Oleh pemerintah kolonial, alun-alun kerajaan dibanguni pasar dan rumah jabatan pegawai Belanda. Istana Datu Luwu yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Didirikan pula sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja di sisi barat istana. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan gudang di bagian timur merangsang tumbuhnya pemukiman baru. Banyak lahan rawa pantai diubah menjadi pemukiman. Demikian pula di bagian barat, yang mana lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Sempowai, Dangerako, Pajalesang dan Buting. Masa kemerdekaan, perkembangan Palopo mengalami pasang surut akibat insiden tanggal 23 Januari tahun 1946 dan pemberontakan DITI. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu Palopo, kantor Bupati Luwu, yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu, rumah jabatan Bupati, Sao Kotai, hingga pesantren modern Datok Sulaiman. Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status kota administratif Kotif kemudian disandang di tanggal 4 Juli tahun 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 129 tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu nomor 135/09, Tapem tanggal 9 Januari tahun 2001 tentang usul peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 55 tahun 2000 tanggal 7 September tahun 2000 tentang persetujuan pemekaran, peningkatan status Kotif Palopo menjadi kota otonomi. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135/922, Otoda tanggal 30 Maret tahun 2001 tentang usul pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo. Surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan organisasi profesi. Disertai dengan aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. Akhirnya, setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli tahun 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa.
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin Wanua Mapatuwo. Palopo dan Tanah Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.